perwakilan dari 11 sila. Saya akan membacakan puisi yang berjudul Mata Luka Singkong Kata karya Ferry Sadi. Serupa mesu mamba, pupuh mengantarkan wejangan hidup, kecapi dalam suara sunyi menyendiri, pupuh dan kecapi membalut nyeri, menyatu dalam suara genting, terluka, melukai, luka-luka, menganga akibat ulah manusia, terengah-engah dalam tabung dan selang. Aku, seorang petani Bojong Sari, menghidupi mimpi dan padi yang ditanam sendiri. Kesederhanaan panutan hidup dapat untung dilipat dan ditabung. 1974, tanah airku yang kucinta berumur 29 tahun. Waktu yang muda bagi berdirinya sebuah negara. Lambang Garuda, dasarnya Pancasila, Undang-Undang 45. Merajut dari peristiwa peralihan kepemimpinan yang mendesak, Bung Karno diganti Pak Harto dengan dalih keamanan negara, pembantaian 6 jenderal, 1 perwira, 6 jam dalam 1 malam, mati di lubang tak berguna, tak ada perang Mahabharata, bahkan di sejarah dunia, hanya di sejarah Indonesia. Sekian. Mudah-mudahan ya puisinya. Terima kasih untuk Sri Wulandari. Baik, kita lanjut ke peserta selanjutnya dari kelas 11-2 yaitu Echa Maria Renata. Silakan ke depan. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Echa Maria Renata dari kelas 11. Saya akan membacakan puisi saya yang berjudul Biak Aku. Di medan perang yang berdarah, mereka berdiri dengan hati yang teguh. Api peperangan membara tinggi, tapi semangat mereka akan padam. Mereka yang pergi ke medan perang pulang tanpa membawa nama, hanya bayang-bayang kesedihan yang menelan, hilang dalam keringat, rasa sakit yang diwariskan turun-temurun, pengorbanan api di dalam hati menjadi disediakan dinding-dinding yang tak tergoyahkan untuk melawan kezaliman, untuk memperjuangkan kebenaran. Dia akan terus menyebar, menghantam keras, mengguncang jiwa, dan akhirnya sampai kepada kita, mengingat kita untuk bersatu. Dalam kobar api peperangan, aku akan tetap berdiri teguh. Tanah airku aku cinta, aku pertahankan hingga akhir hayat. Karena aku tahu hidup hanya menghindari kekalahan, dan luka bisa dibawa lagi hingga habis, hingga reda, hingga doa menjadi satu-satunya cahaya yang tidak sia-sia. Sekian, terima kasih. Dari Echa Maria Renata, silakan tepuk tangannya teman-teman. Baik, kita akan lanjut ke peserta selanjutnya, yaitu Claudia Melanie. Silakan ke depan dulu. Perkenalkan, nama saya Claudia Melanie dari kelas 11-1. Saya akan bacakan puisi dengan judul 1001 Cinta untuk Satu Ibu Pertiwi, karya Claudia Melanie. 1001 cinta untuk satu Ibu Pertiwi, tanah airku, tempat aku dilahirkan. Disinilah aku tumbuh dan berkembang dengan cinta dan kasih sayang. Pertiwi,
Yang tercinta, Kau memberikan aku kehidupan, Kau memberikan aku kekuatan, Kau menghadapi setiap tantangan. Kau mencintai Pertiwi dengan segenap hati dan jiwa. Aku berjanji untuk menjaga dan melindungimu dari segala ancaman dan bahaya. 1000 cinta untuk satu Ibu Pertiwi. Aku akan selalu setia kepadamu. Aku akan selalu mencintaimu sampai akhir hayatku. Sekian, terima kasih. Tepuk tangan sekali lagi. Bagus sekali ya, apalagi itu ternyata adalah karya yang dibuat sendiri. Bagus sekali. Kita lanjut ke peserta selanjutnya, yaitu Denny Syahir. Silakan maju ke depan. Boleh silakan masuk untuk memberikan semangat kepada kita. Oke, sebentar saya menonton suaranya. Izinkan saya kali ini membacakan sebuah puisi yang menurut saya sangat spesial dan berbentuk dalam saya sekolah saya bisa membacakan ini untuk guru-guru saya. Ya, saya akui saya bukan murid yang baik, saya adalah salah satu murid yang nakal. Dan hari ini izinkan saya membacakan puisi untuk guru-guru tersayang sekolah SMA 1 Solo. Thank you. Kaulah guruku di setiap langkah pertama yang goyah, di setiap pandangan besar, engkau berdiri bagai cahaya, mengukir jejak yang tidak rentang. Dengan sabar kau ukir huruf-huruf sakti. Kau buka dunia di setiap askara, di tiap hati, memberi nafas pada mimpi-mimpi yang terpendam, menyalakan api di hati yang padam. Oh, guruku, engkau penuntun kala gelap, pemberi arah di jalan yang kerap tersendat. Lantang suaramu dalam diam sikap, memberi kami pandangan yang tak pernah redup sedikit pun. Hari ini lantang kami berseru untuk jasamu yang tiada tara. Terima kasih, wahai guruku, pewarnaan hidup, pemandu jiwa untuk kami, murid-muridmu. Terima kasih.
Masih. Jadi saya mengambil bagian di penampilan ya. Nanti mungkin yang lainnya mungkin lebih ke guru bahasa ya Bu Sana ya. Saya mengambil di bagian penampilan karena ini adalah aksi panggung anak-anak semua. Di belakang dengar ya? Atau ngomongnya ke belakang begini? Para peserta mungkin bisa maju ke Ya, depan. nggak apa-apa. Ibu ke belakang begini ya. Maju saja ke depan. Di depan. Ya. Ya, para kontestan di depan ya. Mana yang lain? Ya, coba yang lain tadi boleh. Oh iya boleh di depan semua ya. Ya, karena ini menyangkut ke depan ya, karena bukan hari ini saja kalian tampil. Jadi hari-hari berikutnya kalian akan tampil. Ya, tampil dalam skala yang lebih besar pastinya ya. Tampil dalam skala yang lebih besar. Jadi Ibu mau memberikan koreksi beberapa hal tentang penampilan. Yang pertama tadi semua sudah menyampaikan bagaimana ketika tampil memperkenalkan diri, menatap audiens, itu sudah cukup bagus ya. Kemudian yang kedua, aksi panggung, karena kita ini walaupun kita kelas meeting tapi Anda itu akan tampil di panggung. Jadi penampilan itu juga harus ditata sebaik mungkin ya. Ini Eca siap sekali tampilnya sepertinya, tapi telananya dilipat seperti itu ya. Jadi ada aksen yang berbeda dari penonton lah ya. Jangan kayak penonton gitu ya, pakai sepatu tadi. Sri pakai sandal. Nah ini hal-hal yang harus diperbaiki ketika nanti Anda tampil di panggung ya. Ya memang ini hanya skala kecil kelas meet, tapi walaupun kelas meet Anda harus menunjukkan penampilan yang layak untuk ditonton. Jadi kalau kalian ke gereja kan pakai make up, bermake up itu lebih bagus ya. Apalagi nanti teman-temannya kan akan mengambil dokumentasi. Nah itu dokumentasinya akan dilihat. Jadi kalau misalnya mukanya mengkilat kayak baru habis sprint kemarin kan nggak bagus dilihat. Jadi untuk ke depan harapan Ibu kalau kegiatannya aksi panggung bukan olahraga, mohon dipersiapkan penampilannya. Minimal ya pakai sepatu, bajunya yang bagus ya udah cukup seperti itu ya. Itu dari Ibu untuk penampilan. Mungkin kalau artikulasi, penghayatan, ekspresi dan sebagainya ini lebih ke busana dan fungsi. Silakan Ibu. Baik, terima kasih. Mungkin Ibu sih sama dengan Bu Ana, karena Ibu juga bukan guru bahasa Indonesia. Kalau berkaitan dengan artikulasi dan lain-lainnya itu sebenarnya sudah bagus ya. Hanya tergantung kepercayaan diri. Ada yang kepercayaan dirinya luar biasa, ada yang kurang, masih malu-malu. Padahal bagus. Tapi nanti berlatih lagi. Nah, Ibu juga mau menyinggung berkaitan dengan penampilan, kan bukan, kalau bis itu kan bukan tergolong olahraga ya. Jadi kan kalau bisa tidak menggunakan baju olahraga, kan ini hari Kamis, misalkan seperti Metasia itu, gunakanlah batik putih seperti itu sesuai dengan harinya, bersepatu lengkap. Karena kan di situ ada penilaian. Kan makanya kreatif ya, kan masing-masing anak itu harus kreatif memikirkan untuk sesuatu hal yang luar biasa untuk dirinya sendiri. Misalkan seperti saya akan lomba puisi, berarti memperhatikan penampilan, lalu sesuaikan dengan harinya seperti itu. Kalau misalkan nanti mau ikut lomba makan kerupuk kan bisa tuh bawa 2 baju itu. Makanya harus belajar untuk kreatif untuk diri sendiri, apalagi berkaitan dengan penampilan tadi. Kalau yang sepatu sudah oke, karena di situ ada penilaian dari kami ya, pasti ada beda-bedanya. Kemudian yang lainnya sudah bagus, hanya ada beberapa yang pandangannya terfokus pada teks seperti itu. Tapi sudah bagus kan, sudah mau, sudah belajar, itu sudah oke. Nanti tinggal kedepannya lebih baik lagi seperti itu. Mungkin itu saja dari Ibu sih. Mungkin ada dari Ibu Sana. Terima kasih. Baik, selamat pagi. Saya sebagai guru bahasa Indonesia saya sangat berterima kasih kalian sudah antusias dan mau
mau untuk tampil untuk membaca puisi itu puisi karya-karya sendiri atau puisi karya orang lain tadi ya. Dalam membaca puisi ini adalah paling penting itu tadi kan artikulasi, intonasi, penghayatan. Kalau tadi soal penampilan tadi sudah disampaikan ya. Lalu ada ekspresi dan bahasa tubuh. Lalu kalau untuk artikulasi dan intonasi, yang paling penting itu adalah pengucapan. Misalnya A, I, O atau kata-kata yang kalian ucapkan itu jangan sampai ada yang tidak jelas gitu. Misalnya aku gitu kan. Terus puisi kalian itu tadi menceritakan tentang apa gitu. Apakah itu tentang semangat, tentang tentang hal yang sedih atau sebagainya, itu yang harus bisa diekspresikan gitu. Coba tadi ibu tadi lupa juga ya. Kalau puisinya Rizky tadi tentang apa? Tentang cinta tanah air. Oke, kita cinta tanah air ya. Kalau Echa tadi? Cinta tanah air juga. Itu yang hasil dari kisah peperangan. Berarti di situ mengekspresikan tentang semangat ya, ada semangat ya di situ ya. Kalau ya, oke, kalau cinta tanah air berarti menggambarkan perasaan bangga, perasaan cinta kepada tanah air gitu ya. Itu ada sedihnya nggak kalau cinta tanah air? Nggak ada ya. Perasaan bangga ya kan. Kalau Echa tadi? Echa lagi. Kalau ini Melani yang sedih. Cinta sama ibu pertiwi dalam perjuangan dia. Nasionalisme yang perjuangan. Oke, tentang nasionalisme ya. Oke, tadi kalau ini Sri tadi tentang penjajahan. Kalau Dani tadi ibu ingat tadi tentang guru ya. Terima kasih kepada guru gitu ya. Jadi luar biasa ya, ada yang tanpa teksnya tadi ya. Dani tadi ya. Sebenarnya baca puisi ini itu tergantung ini kriteria lombanya, apakah dia tanpa teks atau dia membaca ada teksnya. Jadi itu sah-sah aja boleh. Ya, menurut ibu memang ada beberapa kekurangan, tapi kalian sudah berani maju, sudah mau, itu sudah luar biasa ya. Tadi yang paling penting tadi penghayatan ya, mungkin penghayatan tadi artikulasi dan intonasi ya, lalu ada ekspresi dan bahasa tubuh. Beberapa tadi ibu lihat ada yang sudah bisa gitu kan ekspresikan gitu. Yang lain juga bisa, tapi mungkin kurang aja. Tapi semuanya bisa mengekspresikan perasaannya terhadap isi puisi. Jadi saya keluar secara keseluruhan ya, kalian sudah bagus, sudah berani tampil walaupun ada kekurangan. Hanya saja mungkin kedepannya banyak latihan gitu. Jadi sebelum tampil itu latihan dulu, belajar mengekspresikan, belajar artikulasinya, belajar lagi intonasi. Ya, kalau dari ibu itu saja ya. Silakan, terima kasih. Ya Bu Ana tambahkan ya tentang judul tadi ya. Kalau kalian sudah tahu judulnya, kalian kan misalnya nasionalisme, kemudian cinta sama guru dan seterusnya, itu untuk penampilan, kembali ke penampilan, kalian bisa menambahkan elemen penampilan. Misal kalau cinta tanah air itu dibuat bendera di pipinya atau pegang bendera gitu. Ya seperti itu. Atau kalau tadi cinta kepada guru bisa disiapkan misalnya properti coklat ya, kami ngarepkan ya Bu Lucy ya, dikasih coklat di jeda-jeda seperti itu atau apalah. Jadi kalau misalnya kalian tampil di event besar, hal-hal seperti itu untuk penampilan itu akan menunjang ya, akan menunjang. Jadi selain latihan untuk artikulasi segala macam, properti untuk menunjang penampilan itu juga bisa dipersiapkan. Jadi itu mungkin kalau dari Ibu tambahannya ya. Kembali ke
MC. Oh ya. Oke, terima kasih untuk caranya dari Kak Bumi. Oke, mungkin masih tahap pemilihan